Shalom jemaat sekalian. Mari kita bangkit berdiri, baik yang di rumah maupun di sini, sambil kita mengambil waktu. Kita ambil waktu untuk merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kitab Tuhan dari Mazmur 99 ayat 9. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Sencai-Sencai. Sencai, 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 全能他主宰，他从超前旷野靠神赞美主名，神采神采神采，恩慈永无可抬，上一次上帝扶持一生命，神采神采神采，神途千重海，同情华的情况，放于宝座面前，千万天使天主也敬拜全能主，谁才要精彩，永在万年，颂唱荣耀都归你，凡有情石头注重你，天上地下尽声唱美，祝你生命被他注重。神采神采神采，全能他主宰，天上地下在中万物空出真理，神采神采神采，恩慈永无可抬，上一世上帝扶持一生命，颂唱荣耀都归你，凡有知识都注重你，天上地下尽神聪美，祝你生命最可主宰，颂唱荣耀都归你，凡有知识都注重你，天上地下的这赞美，祝你生命被这祝颂。神采神采神采，恩慈永无可
上帝，父子一生的，三一之上帝，父子一生的，三一之上帝，父子一生的。Mari kita mengambil sikap doa, kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu Bapa. Kami yang tidak layak di sini Bapa, Engkau layakkan kami Bapa. Engkau kuduskan Bapa kami Bapa. Bapa, kami mohon Bapa penyertaan-Mu Bapa. Sebab kami hadir di sini Bapa dengan sikap hati yang serius Bapa untuk sungguh bersekutu dengan Engkau Bapa. Engkau yang pimpin hati kami dan Engkau yang persiapkan hati setiap jemaat-Mu yang hadir, baik di sini maupun di rumah Bapa. Engkau yang pimpin kami Bapa. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam sikap berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian 10,000 Reasons. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing and draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name.
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. 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 Mari dengan sikap berdoa, sikap berdiri, satu sinsing.我信上帝，全能的主，创造天地之主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，先真心看见，有同从内马利亚所生，才被对他多下受难，被钉在十字架受死埋葬，七餐期以前，第三天受死人复活升天，坐在从年复上的道永远，进来从他你降临，生发若人死人。我信圣灵，我信受神教会，我信圣徒相通，我信水土生眠，我信神土复活，我信有生。Amin. Mari silakan duduk, jemaat. Dengan sikap kita hati yang siap untuk menyembah Tuhan, mari kita menyembah Tuhan dengan lagu pujian Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Cintamu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu dapat dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Tuhan yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang
tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu dapat dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu dapat dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu dapat dalam kasih-Mu. Yang ku tahu dapat dalam kasih-Mu. Dan ku tahu dapat dalam kasih-Mu. Silakan bersama-sama. Ya, sama-sama membuka kitab 2 Tawarik pasal 16 ayat 1 sampai 14. 2 Tawarik pasal 16 ayat 1 sampai 14. Ayat yang cukup panjang, kita akan membaca secara responsoria. 2 Tawarik pasal 16 ayat 1 sampai 14. 2 Tawarik pasal 16 ayat 1 sampai 14.
Sudah dapat Bapak Ibu? Kita akan membaca secara responsorial, 我们用情的方式来读. Perjanjian Asa dengan Aram. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, raja Yehuda. Nah, kita baca aja sama-sama ya. Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, raja Israel, supaya ia mundur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel. Dan mereka memukul Kala Iyon dan Abel, Maim, dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama, ia menghentikan usahanya itu, tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu kepada Asa, raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Etiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara pencampur rempah-rempah, lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. Bapak Ibu, tema kita pada hari ini adalah mampukah aku mengakhiri dengan baik. Nah, beberapa bulan yang lalu saya mengikuti pemakaman almarhum Bapak Esa Kalinggo. Saya kira Bapak Ibu semuanya kenal baik dengan beliau, ya. Pada saat kami berada di Taman Eden, saya melihat banyak sekali orang yang datang mengantar kepergian daripada beliau. Bahkan sebelum kepergian daripada beliau, saya sering sekali mendengar banyak orang yang mengagumi beliau. Bagaimana hidupnya selama ini yang dijalaninya dengan sangat baik, apa yang sudah dilakukannya bagi Tuhan, bagi gereja, bagi saudara-saudara seiman secara khusus yang ada di Rantau Prapat. Bahkan juga beberapa kali ketika dia sakit, dia datang ke kantor CBD, duduk bersama saya. Bahkan keluar makan bersama, saya pernah bertanya kepada beliau, Pak Esa, seandainya saat ini Tuhan menjemput
Pak Esa, bagaimana perasaan dan apa yang ada dalam pikiran Pak Esa? Dia menjawab saya, tidak apa-apa. Saya tahu bahwa hidup saya adalah milik daripada Tuhan. Dan saya tahu waktu saya tidak banyak lagi. Saya akan memakai hidup saya yang singkat ini, yang mungkin hanya beberapa saat saja untuk memberikan kesaksian bagi Tuhan. Walaupun dalam kondisi yang sangat sakit dan lemah, saya tetap akan memberikan kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Dan saya mau agar Tuhan memakai hidup saya walaupun dalam waktu yang masih singkat yang ada ini. Saat itu Bapak Ibu, hati saya sangat terharu ya. Sangat terharu sekali. Saya bertanya kepada diri saya sendiri, mampukah saya seperti beliau seandainya saya juga dalam kondisi yang sakit seperti beliau. Pada saat beliau sudah pergi, ketika di pemakaman, banyak sekali orang di sana yang mengantar kepergian, bahkan begitu banyak hamba Tuhan. Pendeta, bahkan ketua KPS, Pendeta Paulus Subianto, semuanya pada datang mengantar kepergian beliau. Dan mereka mengatakan hal-hal yang baik tentang hidup dan juga pelayanan beliau. Kembali saya bertanya kepada diri saya saat itu, mampukah saya memiliki hidup yang begitu baik seperti beliau? Mampukah saya mengakhiri hidup saya dengan baik? Bagaimana nanti setelah saya meninggal? Apakah juga saya akan seperti beliau? Dikenang dengan baik oleh orang lain, diantar oleh begitu banyak orang, bahkan para pendeta hamba Tuhan dan juga para majelis dan banyak sekali jemaat-jemaat yang hadir. Mampukah saya memiliki hidup yang begitu indah dan baik seperti beliau? Kemudian semalam Bapak Ibu, kami tim sosial pergi mengunjungi ya Pendeta Lasnini Ang yang dalam kondisi yang sakit. Saya kenal beliau sudah sangat lama sekali. Sejak saya kecil, dengan kondisi fisik saya itu sangat sulit sekali untuk naik tangga dan turun tangga dulu. Ya, kalau sekarang sudah bisa. Nah, beliau inilah yang selalu menggendong saya kalau ada kebaktian atau sekolah minggu atau ya pokoknya kebaktian yang lainnya. Beliau inilah yang menggendong saya naik turun tangga ketika saya masih begitu kecil. Semalam kami pergi mengunjunginya. Saya lihat kondisinya sudah sangat lemah sekali dibandingkan pertama kali kami mengunjungi beliau di rumah sakit. Ya. Beliau harus terus ya menerima transfusi darah. Bahkan sekarang dokter tidak mengizinkannya untuk berjalan lagi. Ya. Tidak bisa jalan. Tetapi satu hal Bapak Ibu yang saya kagum sekali dengan hidupnya. Sekalipun kondisinya sangat lemah, sakit sampai seperti itu. Semangatnya sungguh luar biasa. Ya. Saya masih mengingat pertama kali ketika saya mengunjungi dia di rumah sakit, saya berkata kepada dia, Bok Su, dalam kondisi yang harus transfusi darah terus, lebih baik Bok Su jangan pulang dulu ke Bagan. Lebih baik menetap di Medan, memudahkan Anda untuk transfusi darah karena susah mencari darah di Bagan. Tetapi beliau menjawab, tidak, saya harus pulang ke Bagan. Saya ingin bersama dengan jemaat saya. Saya tidak bisa meninggalkan pelayanan saya di Bagan. Dalam kondisi yang sangat lemah, beliau tetap menempuh perjalanan yang begitu jauh untuk kembali ke Bagan Siapi-Api. Dan semalam kembali saya bertemu, saya tetap melihat semangat yang luar biasa. Rasa cintanya kepada Tuhan yang begitu luar biasa. Bahkan juga kasihnya kepada jemaat, secara khusus jemaat di Bagan Siapi-Api yang sungguh luar biasa. Ketika saya melihat beliau kembali, muncul di benak saya satu pertanyaan. Mampukah saya seperti beliau? Mampukah saya seperti almarhum Bapak Esa?
yang mengakhiri hidupnya dengan baik? Mampukah saya memiliki semangatnya luar biasa seperti Boksu Lastini Ang? Mampukah saya seperti dia dalam kondisi yang seperti itu? Rasa cintanya kepada Tuhan tetap berkobar luar biasa. Dan rasa cintanya kepada jemaat begitu luar biasa. Saya terus bertanya Bapak Ibu, mampukah saya mengakhiri pelayanan saya dengan baik? Mampukah saya mengakhiri hidup saya dengan baik? Karena saya sungguh takut Bapak Ibu. Kalau suatu saat saya melakukan hal-hal yang tidak baik, sehingga itu mencemarkan nama Tuhan, bahkan juga menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bahkan lebih parahnya, jangan sampai hidup saya membuat orang lain menjadi menolak Tuhan Yesus di dalam hidup mereka. Saya sungguh takut itu terjadi dalam hidup saya. Sehingga saya terus mempertanyakan, mampukah saya mengakhiri hidup saya dengan baik? Mampukah saya mengakhiri pelayanan saya dengan baik? Saya sungguh tidak ingin awal-awal saja pelayanan saya baik. Ya. Saya tidak ingin awal-awal saja manis pelayanan saya. Tetapi nanti di akhir pelayanan saya malah menjadi bahan cemooh. Bahkan juga menjadi batu sandungan, mencemarkan nama daripada Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu bahwa untuk memulai sesuatu yang baru itu tidak gampang. Saya masih ingat ketika saya baru menjadi cuantau, untuk memulai terjun di dalam pelayanan itu sungguh tidak gampang. Apalagi sampai harus menyelesaikan apa yang sudah dimulai itu. Saya juga mengingat ketika saya ditarik ya, bekerja di bagian administrasi di kantor CBD, itu juga tidak mudah bagi saya Bapak Ibu. Saya yang sudah puluhan tahun terjun di pelayanan tengah-tengah jemaat, tengah-tengah gereja, pegang gereja, tetapi dipanggil, ditugaskan untuk mengurus bagian administrasi. Di kantor itu tidak mudah bagi saya. Saya tidak terbiasa membuat surat-surat dengan bahasa yang formal. Karena bahasa yang saya pakai biasa adalah bahasa ceplas-ceplos, itu gaya bahasa saya. Sehingga awal-awal membuat surat pertama saya masih ingat. Saya harus memikirkannya berhari-hari bagaimana membuat surat dengan bahasa yang formal. Untuk memulai kalimat pertama saja susah bagi saya. Apalagi harus menuliskan sampai selesai satu surat itu tidak gampang bagi saya. Memulai sesuatu yang baru itu tidak gampang. Apalagi harus menyelesaikan sampai selesai. Memulai sesuatu yang baru itu baik, tetapi akan lebih baik lagi jikalau kita bisa menyelesaikan apa yang sudah kita mulai itu sampai selesai. Bapak Ibu, sama halnya dalam pernikahan. Menikah adalah hal yang baik, tetapi akan lebih baik dan lebih penting jikalau kita bisa mempertahankan pernikahan itu sampai maut yang memisahkan kita dengan pasangan kita. Kita lihat banyak sekali perceraian-perceraian terjadi. Kita sering mendengar kabar-kabar tentang perceraian. Awal pacaran begitu manis. Awal pernikahan, wow, begitu manis sekali. Tetapi setelah masuk ke dalam kehidupan rumah tangga, terjadi pertengkaran sedikit kadang. Itu sudah membuat mereka ingin bercerai. Selama pelayanan, beberapa yang mencari saya hanya karena bertengkar biasa. Bosu, saya mau bercerai. Saya tidak mencintai dia lagi. Saya katakan, ingat anakmu. Anak yang harus diingat ya. Akhirnya tidak jadi bercerai. Ada yang bahkan memakai alasan apa? Bosu, saya mau bercerai dengan dia. Karena dia selingkuh. Dia punya pria idaman lain. Dia punya wanita idaman lain yang melakukan perzinahan. Pertanyaan saya, apakah kita boleh bercerai karena pasangan kita selingkuh atau berzina? Itu sering dipertanyakan oleh orang-orang ya, secara khusus jemaat ya. Mereka selalu menggunakan Matius pasal 19. Nengok bosu, di Alkitab itu sudah tulis, jikalau dia berzina, maka saya boleh menceraikannya. Saya ingin bertanya Bapak Ibu, apakah kita sudah membaca dengan baik kitab Matius pasal 19?
membacanya secara lengkap, melihat apa latar belakang daripada kitab itu, sebenarnya apa yang mau disampaikan oleh ayat itu kepada kita. Jangan kita asal comot, asal menafsirkan Alkitab tanpa melihat secara keseluruhan ayat itu. Mengapa? Banyak orang menggunakan ayat ini, ya, asal comot satu kata, ya. Kalau berzina boleh. Apakah mereka ada melihat ayat yang sebelumnya? Dikatakan bahwa surat cerai itu diberikan oleh Musa karena ketegaran hati manusia. Karena mereka memaksa. Karena hati mereka keras, bersikeras, mau bercerai. Tapi sebenarnya Allah membenci perceraian. Tapi sebenarnya dari awal Allah tidak menginginkan adanya perceraian. Jadi kita tidak bisa menggunakan karena dia selingkuh. Karena dia berzina, maka saya boleh menceraikannya. Apa sih pengertian daripada perzinahan itu? Saya kira bukan hanya sekedar hubungan badan yang terjadi, itu baru disebut perzinahan. Kalau kita memandang seseorang dan menginginkan dia, itu ganteng loh, saya ingin sekali dia menjadi suami saya. Seandainya suami saya bisa seperti dia, itu sudah melakukan perzinahan menurut saya. Kalau begitu Bapak Ibu, kalau kita berada di jalan, atau kalau kita berada di mal-mal, kita lihat ada wanita yang lebih cantik dari istri kita. Seandainya lah istriku bisa secantik itu, andaikanlah dia bisa menjadi istriku. Hanya punya pemikiran itu saja, kita sudah disebut berzina. Pertanyaan saya, kalau begitu bolehkah pasangan kita menceraikan kita? Kalau boleh, maka pertanyaan saya selanjutnya, ada berapa banyak pasangan dalam satu hari yang akan bercerai? Kalau begitu, hanya melihat saja, sudah boleh disebut, sudah boleh diceraikan. Berapa banyak pasangan yang akan bercerai kalau begitu dalam satu hari? Dan kemudian kalau kita lihat lagi kasus Hosea dan juga Gomer. Siapa Gomer? Gomer adalah seorang pelacur. Ya. Walaupun dia berkali-kali berzina, adakah Tuhan menyuruh Hosea untuk menceraikannya? Tidak ada. Tuhan tidak menyuruh si Hosea untuk menceraikan Gomer. Jadi kita sama sekali tidak bisa menggunakan perzinahan sebagai alasan untuk membenarkan kita bercerai dari pasangan kita. Jadi menikah itu Bapak Ibu baik, tetapi lebih baik lagi jikalau kita bisa mempertahankan pernikahan kita sampai maut yang memisahkan kita. Menjadi seorang guru itu baik, tetapi jauh lebih baik jikalau kita bisa menyelesaikan tugas kita sebagai guru dengan baik. Menjadi seorang hamba Tuhan itu baik, tetapi akan lebih penting, lebih baik lagi jikalau kita bisa menyelesaikan tugas pelayanan kita sebagai hamba Tuhan dengan baik. Jangan sampai kita menjadi bahan cemooh daripada orang lain. Jangan sampai kita mencemarkan nama Tuhan. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan daripada orang. Saya sungguh berharap Bapak Ibu kita semua, baik hamba Tuhan termasuk saya sendiri, dan juga semua jemaat yang ada di sini, boleh senantiasa memuliakan Tuhan di dalam hidup kita, ya. Boleh mempunyai akhir hidup yang baik, yang juga boleh menjadi satu hal yang dikenang baik oleh orang-orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan telah memberikan hidup kepada kita semua, maka yang harus menjadi perhatian, fokus kita, yang harus senantiasa kita usahakan dan pikirkan adalah bagaimana saya bisa mengakhiri hidup saya dengan baik. Bagaimana saya bisa menyelesaikan hidup saya dengan baik sehingga boleh membanggakan hati Tuhan dan juga memuliakan hati Tuhan. Karena suatu hari Bapak Ibu, ketika kita sampai kepada Tuhan, kita harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan juga kehidupan kita kepada Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, saya mengajak kita hari ini untuk belajar dari kehidupan Raja Asa. Mari kita melihat dari kehidupannya. Apa sih yang bisa kita pelajari supaya kita bisa mengakhiri hidup kita dengan baik? Nah, kita tahu Bapak Ibu bahwa setelah Raja Salomo meninggal dunia,
maka dia menyerahkan kerajaannya kepada Rehabeam, anaknya. Tetapi ini anaknya tidak beres, sehingga tidak lama setelah pemerintahannya, maka pecahlah kerajaannya menjadi dua kerajaan. Bagian Israel, bagian utara disebut Israel, dan bagian selatan itu disebut kerajaan Yehuda. Ya, sampai suatu hari, ya, bagian utara itu diperintah oleh Raja Baesa, dan bagian selatan yaitu Israel diperintah oleh Raja Asa. Bapak Ibu yang terkasih, satu hal yang harus kita pelajari dari kehidupan Raja Asa adalah kita melihat ketika dia masih muda, dia itu sangat bersandar kepada Tuhan. Ketika dia masih muda, dia sangat mengandalkan Tuhan. Dia melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Nenek moyangnya dulu menyembah berhala-berhala. Tetapi pada masa pemerintahannya dia menjauhkan semua berhala itu. Dia memerintahkan kepada rakyatnya, kalian harus menyembah hanya kepada Tuhan saja. Tidak boleh menyembah kepada berhala. Sehingga Tuhan memberkati hidupnya. Tuhan memberkati pemerintahannya dan memberikan kesuksesan kepada dia. Tetapi pada tahun 36 masa pemerintahannya dia berubah, Bapak Ibu. Dulu dia mengandalkan Tuhan, tetapi dia berubah mengandalkan kepada kekayaannya. Dia pakai kekayaannya untuk menyuap Ben-Hadad, ya, karena dia tahu Baesa ingin menyerang dia. Ya, dia tahu Baesa sedang bersekongkol dengan Raja Aram yang bernama Ben-Hadad untuk menyerang dia. Dia takut. Wah, ini kalau diserang, ajablah kami. Sehingga dia memanggil Ben-Hadad, Ben-Hadad, mari. Dia suap Ben-Hadad. Bahkan dia berani mengambil yang bukan haknya. Dia ambil perbendaharaan rumah Tuhan dan diberikannya kepada Ben-Hadad. Inilah awal daripada kejatuhannya. Pada masa muda dia sangat mengandalkan Tuhan. Tetapi sesudah tua dia mengandalkan kekayaan. Dia pakai kekayaannya untuk menyuap Ben-Hadad. Inilah awal kejatuhannya. Bapak Ibu yang terkasih, Alkitab tidak melarang kita untuk mencari uang yang banyak. Tidak, boleh saja. Alkitab tidak melarang kita untuk mengumpulkan harta kekayaan yang banyak. Hanya saja Bapak Ibu kita perlu waspada, jangan sampai kita mengandalkan hidup kita kepada kekayaan itu. Jangan sampai kita menjadikan kekayaan itu menjadi berhala kita, sesuatu yang kita sembah. Atau jangan sampai kita memakai kekayaan kita itu untuk melakukan hal yang tidak benar, hal yang menyakiti dan tidak disukai oleh Tuhan. Banyak saya lihat Bapak Ibu, jemaat ketika hidupnya susah, ya, mereka rajin ibadah, rajin mencari Tuhan, rajin berdoa mendekat kepada Tuhan. Tetapi saat hidupnya mulus, ekonominya mulus, mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka mulai melupakan dan mengabaikan Tuhan dan mengutamakan harta, kekayaan, pekerjaan, dan lain-lain. Tidak lagi memprioritaskan Tuhan, bahkan tidak lagi datang kebaktian minggu. Bapak Ibu, Alkitab tidak melarang kita mengumpulkan kekayaan. Tidak melarang kita mencari uang sebanyak-banyaknya. Tetapi Alkitab mengingatkan kita untuk selalu waspada. Jangan sampai kita memberhalakan, menyembah atau mengandalkan kekayaan. Jangan sampai kita mengasihi kekayaan itu lebih daripada Tuhan yang memberi kekayaan itu kepada kita. Siapa sih yang memberi berkat itu kepada kita? Tuhan, kan? Seharusnya kita yang lebih mengasihi Tuhan yang sudah memberikan berkat itu kepada kita. Apa yang kita miliki sekarang ini itu hanya titipan daripada Tuhan. Anugerah daripada Tuhan semata-mata. Kita seharusnya bersyukur
lebih mengutamakan Tuhan yang sudah memberikan kekayaan dan segala yang kita miliki kepada kita. Mari Bapak Ibu kita boleh terus mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekayaan. Mari kita boleh terus bersandar kepada Tuhan bukan hanya saat ekonomi kita baik. Bukan hanya saat ekonomi kita buruk. Bukan hanya saat kita sehat. Bukan hanya saat kita sakit, dalam segala kondisi apapun. Baik kita sakit, baik kita sehat, baik kita mulus kehidupan maupun tidak. Kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Kita tetap harus mengingat Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Saat susah, cari Tuhan. Saat mulus juga harus cari Tuhan. Saat sehat, ingat Tuhan. Saat kita sakit, kita juga harus ingat Tuhan. Artinya dalam segala kondisi apapun. Kemudian kita lihat lagi Bapak Ibu, Raja Asa. Selain mengandalkan kekayaan, dia juga mengandalkan manusia. Mengandalkan Ben-Hadad ya, dia suap Ben-Hadad. Ya. Dia tahu kunci kekuatan terletak pada Raja Aram ini. Maka dia suap pakai kekayaan dia. Ya, dan dia melakukan kesalahan karena tidak bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya yakin kenal dengan Raja Qin Shi Huang, Qin Shi Huang, yaitu pendiri dinasti Qin, sekaligus adalah kaisar pertama Tiongkok yang bersatu. Untuk menyatukan Tiongkok, dia sampai menaklukkan 6 kerajaan lainnya. Qin Shi Huang, dia meninggalkan banyak sekali warisan bersejarah. Bahkan sampai saat ini masih ada itu, bisa kita lihat. Tembok besar Cina, ya sampai sekarang ya. Kalau kita ke Tiongkok, pasti kita ke sana. Ya. Kemudian apa lagi kita lihat? Museum yang berisi pasukan terakota. Itu sangat-sangat terkenal sekali. Ya. Tetapi kita lihat seorang raja yang pernah berkuasa. Penakluk yang sangat terkenal. Dia punya ketakutan yang luar biasa. Apa yang dia takuti? Dia takut mati, Bapak Ibu. Dia takut mati. Sehingga dia memerintahkan para bawahannya untuk mencari obat. Ya, obat supaya bisa membuat dia tetap hidup ya, abadi. Berbagai cara dia tempuh untuk menemukan obat itu, tetapi dia tetap tidak menemukan obat itu dan akhirnya mati juga dia ya. Dia meninggal di usia yang sangat muda, yaitu pada usia 49 tahun. Yang ingin saya katakan Bapak Ibu, jangan kita mengandalkan manusia. Karena manusia punya keterbatasan ya. Umurnya bisa hidup sampai berapa aja saja. Saya pun tidak berani ngomong bahwa saya bisa hidup sampai umur 70 tahun. Enggak berani saya ngomong ya. Apalagi di masa-masa sekarang, masa-masa pandemi kita lihat. Sebentar saja kita ketemu, beberapa hari kemudian sudah dengar beliau sudah tidak ada. Masa-masa sekarang ini. Kita bisa hidup di dunia ini sampai kapan? Berapa tahun saja? Apa yang kita harapkan dari manusia yang punya keterbatasan? Kekuasaan. Berapa tahun seseorang itu bisa berkuasa? 2 tahun? 10 tahun? 15 tahun? Punya keterbatasan Bapak Ibu. Apa yang kita harapkan dari mereka? Bukan hanya dari segi umur, kekuasaan punya keterbatasan. Dalam hal kesetiaan manusia juga terbatas. Iya ya. Kadang kita mendengar, wah awalnya sangat setia seseorang ini. Rupanya di belakang udah mengkhianati kita. Menjelek-jelekan kita, melakukan hal-hal yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Jadi manusia punya keterbatasan Bapak Ibu. Usia, kekuasaan, apalagi? Kesetiaan, dan lain-lainnya. Jadi jangan pernah kita berharap atau mengandalkan Tuhan, mengandalkan manusia. Mari kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Hanya Tuhan yang tidak terbatas. Hanya Tuhan yang punya kekuasaan tidak terbatas.
Hanya Tuhan yang dari awal sampai akhir tetap ada. Dia punya otoritas, kemampuan yang luar biasa yang tidak terbatas. Itu yang harus kita andalkan. Yang harus senantiasa menjadi pegangan kita di dalam kehidupan kita. Jadi harus diingat Bapak Ibu, kita belajar dari kehidupan Raja Asa. Jangan mengandalkan orang, jangan mengandalkan kekayaan. Mari kita hanya fokus mengandalkan kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari agar kita bisa mengakhiri hidup kita dengan baik? Senantiasa perhatikan teguran atau peringatan siapapun itu. Kalau itu baik untuk kita, mari kita senantiasa boleh menerima dan juga mengubah kehidupan kita. Bapak Ibu, kita tahu setelah Raja Asa membeli Raja Ben-Hadad dan memenangkan peperangan atas Baesa, dia gembira. Dia pikir, pasti rakyatku akan memuji saya kan hebat ini memenangkan peperangan. Tetapi siapa sangka datang ya nabi daripada Tuhan Hanani menegur dia, bukan memuji dia. Menegur, memberikan teguran yang sangat-sangat keras sekali. Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar pada Tuhan. Oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Sebenarnya Tuhan sudah mau menyerahkan Ben-Hadad dan kerajaan dan kekuasaannya kepada Asa. Tetapi karena dia melakukan kesalahan sehingga ini menjadi luput. Ya. Dan kerajaannya tidak akan mengalami kedamaian, akan perang terus. Itu yang dikatakan oleh Nabi itu. Wah, si Raja Asa ini tidak senang dia ditegur seperti itu. Ya, dia marah. Kemudian apa? Dia cebloskan Hanani itu ke dalam penjara. Dia murka dan marah. Bukannya menerima teguran itu dengan baik dan mengubah dirinya. Nah Bapak Ibu, ada sebuah ilustrasi yang mengatakan seperti ini. Ada seorang pelukis yang sangat terkenal sekali. Suatu hari dia sedang melukis, lukisannya ini akan diberikan kepada seorang pejabat yang putrinya akan menikah. Nah setelah siap lukisan itu, dia jalan mundur untuk memandang lukisannya yang sudah siap dilukis ini dari agak jauh lah ya. Dia mundur, dia sedang berada di gedung yang sangat tinggi saat itu. Nah kemudian tiba-tiba ada seorang datang melihat, wah ini orang kalau mundur lagi akan jatuh dari gedung yang tinggi itu. Nggak bisa, ini harus segera dipanggil. Tetapi dia takut juga, kalau nanti saya panggil atau teriak, bisa jadi orang ini akan terkejut. Kalau terkejut nanti malah dia karena kaget malah jatuh dari gedung yang sangat tinggi itu. Akhirnya dia mengambil keputusan, dia segera mendekati lukisan yang dia gambar itu, dia coret-coret pakai kuas itu. Ya, dia coret-coret. Wah, orang ini pelukis ini ngamuk melihat lukisannya yang sangat indah itu dicoret. Dia segera maju dan memukul orang itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, yang ingin saya katakan, kadang-kadang teguran Tuhan itu sungguh tidak mengenakan. Ya. Kadang-kadang teguran Tuhan itu sangat tidak enak sekali kita dengar. Tetapi kita harus senantiasa mengingat bahwa Tuhan menegur karena Dia mengasihi kita. Sama seperti seorang ayah atau ibu yang menegur anaknya. Itu karena sayang kepada anaknya. Dia menegur supaya kita tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang lebih parah lagi. Sebab itu Bapak Ibu kita harus selalu peka. Peka akan teguran Tuhan. Kalau ditegur Tuhan kita malahan harus bersyukur. Berarti Tuhan masih sayang kita. Berarti Tuhan masih menyertai kita. Untuk apa kita punya prestasi yang hebat? Untuk apa kita punya kekayaan yang hebat? Kalau Tuhan sudah tidak mau berbicara dengan kita ya, menurut saya. Untuk apa kita punya kehebatan yang gemilang kalau Tuhan lihat kita aja sudah tidak mau? Percuma menurut saya itu. Tuhan masih mau menegur kita. Tuhan masih mau memperingati kita. Itu berarti Dia masih mengasihi kita dan masih mau menyertai kita.
Kita harus bersyukur untuk itu dan menerima teguran-teguran itu. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menegur kita. Kadang sebagai hamba Tuhan, siapapun itu yang menegur saya, kalau itu untuk kebaikan saya dan memang saya yang salah, maka saya harus menerimanya walaupun saya seorang pendeta atau hamba Tuhan. Semua kita harus memiliki kerendahan hati untuk dikoreksi, diperbaiki kalau memang kita yang salah dan atau untuk kebaikan kita. Untuk kemajuan kita, untuk kebaikan kita. Kita harus rendah hati, bersedia ditegur dan juga dikoreksi. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita boleh bersama-sama bukan saja mengandalkan Tuhan, tapi juga boleh senantiasa dengan rendah hati menerima teguran daripada Tuhan melalui siapapun itu, jikalau itu untuk kebaikan kita. Yang terakhir, apa yang bisa kita pelajari dari hidup Asa, supaya kita bisa mengakhiri hidup kita dengan baik, yaitu kembali kepada Tuhan sebelum terlambat atau sebelum ajal menjemput, Bapak Ibu. Setelah Raja Asa menjebloskan Hanani ke dalam penjara, maka Alkitab katakan dia menderita sakit pada kakinya. Kemudian semakin hari semakin parah. Dan lebih lagi yang membuat saya baca saja, ya, sampai dia meninggal pun dia tidak bertobat. Ya, dia sakit, dia tidak mencari Tuhan. Tetapi dia cari tabib-tabib, dia cari hal-hal yang lainnya di luar daripada Tuhan. Ya. Sampai meninggal pun dia tidak bertobat. Dia tetap mengeraskan hatinya. Ketika dia masih muda, dia takut akan Tuhan. Ketika dia masih muda, dia mengandalkan Tuhan. Tetapi setelah tua, dia sungguh menjauh dan menjauh daripada Tuhan. Dia mengawali hidupnya dengan baik, tetapi mengakhiri hidupnya dengan baik. Bapak Ibu, mari kita boleh mengintrospeksi diri kita masing-masing termasuk saya. Setiap hari kita perlu mengintrospeksi diri kita sendiri. Apakah ada hal-hal yang sudah kita lakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan? Apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan yang sudah mencemarkan nama Tuhan? Ya, mari kita boleh bertobat, tidak mengeraskan hati kita, meminta pengampunan daripada Tuhan, dan kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang murah hati, yang akan senantiasa memberikan pengampunan kepada anak-anak yang dengan rendah hati dan dengan sungguh-sungguh mau bertobat. Jadi Bapak Ibu, mari kita boleh senantiasa mengintrospeksi diri siapapun kita, dan segera mendekat kepada Tuhan, meminta pengampunan daripada Tuhan. Kita sungguh tidak tahu Bapak Ibu, sampai kapan hidup kita masih boleh ada di dunia ini. Kita sungguh tidak tahu kapan hidup kita akan berakhir, secara khusus di masa-masa pandemi ini. Saya sekarang masih sehat-sehat di tempat ini. Saya tidak berani menjamin 1 jam kemudian saya masih sehat-sehat, masih ada di tempat di dunia ini. Bahkan bukan hanya 1 jam, mungkin setengah jam kemudian saya juga tidak tahu apa yang akan terjadi kepada diri saya. Kita tidak tahu sampai kapan kita akan hidup di dunia ini. Tetapi Bapak Ibu, panjang atau pendek hidup kita di dunia ini, biarlah kita boleh tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Panjang ataupun pendek hidup kita ini, biarlah kita boleh tetap mengasihi Tuhan. Boleh tetap mengandalkan Tuhan. Jangan hanya mengawali hidup kita dengan baik, tetapi mari kita boleh mengawali dengan baik dan juga mengakhiri hidup kita dengan baik. Sehingga pada masanya nanti kita boleh berkata seperti Rasul Paulus, kita sama-sama buka 2 Timotius pasal yang keempat ayat 7-8 untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 7-8. 2 Timotius pasal 4 ayat 7-8.
提摩太后书第4章7到8节. Kita sama-sama baca, 1, 2, ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh tahu hidup di dunia ini banyak sekali hal-hal duniawi yang menggoda kami. Banyak sekali hal-hal yang berusaha untuk menjauhkan kami daripada Tuhan. Tetapi biarlah melalui firman-Mu pada hari ini, kami boleh senantiasa diingatkan dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami sangat perlu senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan juga senantiasa memfokuskan mata dan pandangan kami hanya kepada Tuhan. Bapa di surga, biarlah di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami boleh senantiasa menggandeng tangan Tuhan. Tidak pernah melepaskan tangan Tuhan dalam keadaan yang apapun. Dalam keadaan sakit, sehat maupun ekonomi baik ataupun tidak. Dalam segala kondisi, kami boleh tetap hidup di dalam anugerah Tuhan. Boleh tetap berfokus kepada Tuhan dan tetap boleh mengasihi Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan bukan hanya boleh mengawali dengan baik, tetapi juga boleh mengakhiri dengan baik. Pelayanan kami, hidup kami, apapun itu, biarlah juga Tuhan kami boleh senantiasa mengharumkan nama Tuhan dan juga boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Jadikan kami sebagai saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Semuanya terberkati. Amin. Sebelumnya terima kasih buat Boso Rosita untuk firman Tuhannya. Tadi saya juga belajar ya, poin-poin apa saja sih yang supaya kita bisa mengakhiri dengan baik ya, bukannya memulai seperti yang berhasil dilakukan oleh Paulus. Tentunya poin-poin tadi, pertama kita harus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan apapun itulah. Kemudian kedua, tentu kita harus memiliki hati yang mau ditegur, dan juga ketiga, introspeksi diri. Oke, mari sebagai respon kita memuji Tuhan, tetap cinta Yesus. Jemaat dipersilakan berdiri, baik Anda di sini maupun di rumah. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakai
pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari jemaat dengan sikap berdoa, kita berdoa. Doa Bapa kami, 主祷文。我们在天上的父，让人处处这生命为生，严福的靠近你，唯独的这一切在地上，如同在天上。我们能在地上，趁这日给我们赦免我们的罪，如同你所赦免的罪我们的人，就在我们如此天，为我们的主所荣耀，全是父的，直到永远。阿明。Doa berkat disampaikan oleh Bosu. 我们一起领受上帝的祝福。愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus, anugerah dan kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai kalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.